Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang metodologi dan pendekatan dalam manajemen pendidikan dan sejarah manajemen pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Uswatun Hasanah dengan NIM 20 30 10 3103. Selanjutnya Yuli Novia nomor NIM 20 30 10 3109. Dan selanjutnya Yultia dengan NIM 20 30 10 3110. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang teori manajemen pendidikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Belanda Indonesia disebutkan bahwa istilah manajemen berasal dari administrasi yang berarti tata usaha dalam pengertian manajemen tersebut. Administrasi menunjukkan pada pekerjaan tuli-menulis di kantor. Pengertian inilah yang menyebutkan timbulnya contoh-contoh keluhan kelambatan manajemen yang sudah disinggung. Karena manajemen dibatasi lingkupnya sebagai pekerja tulis-menulis. Manajemen pendidikan merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dalam meningkatkan mutu pendidikan. Herley dan Blenher mendefinisikan manajemen sebagai proses kerja dalam melalui orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi yang diterapkan pada semua bentuk. Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu menurut Leonard Dewey, manajemen adalah segenap proses biasanya terdapat pada semua kelompok, baik usaha negara, pemerintah, atau swasta, sipil atau militer secara besar atau kecil. Dalam kurikulum 1975 yang disebutkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Kurikulum, baik untuk sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah menengah atas. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian manajemen selalu menyangkut adanya 3 hal yang merupakan unsur penting, yaitu usaha, kerjasama, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan dalam manajemen. Menurut Wayne Cahoy dan Michael Cecil mengatakan bahwa perkembangan teori administrasi pendidikan dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan klasik. Manajemen ilmiah berupaya untuk menggunakan sumber daya manusia secara efektif dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu pendekatan permintaan masyarakat. Selanjutnya pendekatan ketenagakerjaan. Selanjutnya pendekatan nilai imbalan. Dan juga selain beberapa pendekatan di atas, ada juga pendekatan lain yaitu 1. Manajemen adalah kerjasama orang-orang. 2. Manajemen adalah suatu proses pendekatan. 3. Manajemen sebagai suatu sistem. 4. Manajemen sebagai suatu pengelolaan. Metode pendekatan dalam manajemen pendidikan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sangat berkaitan dengan sekolah efektif. Keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah sangat menentukan kualitas proses yang ada di dalamnya. Untuk mengimplementasikan perlu metode atau strategi yang bisa diterapkan.
berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut. A. Komitmen kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan. B. Membentuk teori sebagai penggerak mutu. C. Merumuskan visi dan misi sekolah berbasis pada mutu. Selanjutnya yaitu sejarah manajemen pendidikan. Perkembangan pemikiran manajemen pada pedagang Sumeria dan pembangunan piramid Mesir yaitu pada pemilik budak selama berabad-abad, menghadapi permasalahan eksploitasi budak yang bergantung namun terkadang suka melawan. Banyak perusahaan pra-industri dengan skala mereka yang kecil tidak merasa terdorong untuk menghadapi permasalahan manajemen secara sistematis. Namun, inovasi seperti penyebaran sistem angka hidup Arab pada abad ke-5 hingga ke-15 dan kodifikasi kesekretarian interganda menyediakan perangkat untuk penelitian, perencanaan, dan kendali manajemen. Sekian, terima kasih. Itulah yang materi pada pengantar manajemen pada kelompok 12. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.